Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk kategori hiburan dan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa menjadi 40%. Kebijakan mulai berlaku pada saat diundangkan 5 Januari 2024. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diteken oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pada aturan sebelumnya, tarif pajak untuk kategori diskotik, karaoke, dan sejenisnya dikenakan sebesar 25%. Sementara tarif untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Selain Jakarta, sudah ada kenaikan tarif dalam perda daerah di beberapa kabupaten Bali sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Menparekraf Sandiaga Uno pun meminta supaya tarif pajak itu kini disesuaikan kembali dengan hasil perundingan dengan pelaku usaha. Sebab UU HKPD tengah masuk tahap uji material di Mahkamah Konstitusi. Di antara negara tetangganya, pajak hiburan Indonesia yang melonjak tinggi ke tingkat minimum 40% merupakan posisi teratas. Dibandingkan Singapura sebesar 15%, Malaysia 10%, Amerika Serikat atau Chicago di angka 9%, dan Thailand di angka 5%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berencana memperpanjang tenggat waktu pendaftaran KTP untuk pembelian LPG 3 kg. Pendaftaran akan dibuka hingga 31 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian ESDM per 31 Desember 2023, total NIK konsumen LPG 3 kg yang telah terdaftar baru 31,5 juta. Angka ini masih cukup jauh dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang merupakan acuan data penerima subsidi LPG dengan total 189 juta NIK. Kendati demikian, menurut Kementerian ESDM, setelah tenggat waktu tersebut, masyarakat masih bisa tetap membeli LPG 3 kg walau belum mendaftarkan KTP. Kementerian akan terus memantau progres dari langkah tersebut. Sebenarnya mulai 1 Januari 2024, pemerintah telah resmi menetapkan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan NIK atau KTP. Artinya, pangkalan-pangkalan juga wajib menyalurkan LPG 3 kg dengan mensyaratkan KTP kepada konsumen. Pemerintah membidik produksi minyak siap jual dalam negeri atau lifting minyak naik pada tahun ini. Diperkirakan kenaikan produksi minyak bisa mencapai 635.000 barel per hari. Agar tren penurunan yang sebelumnya terjadi di 2023, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan pada tahun 2024 pihaknya memiliki program untuk menahan laju penurunan tersebut. Salah satunya memanfaatkan sumur-sumur idle yang selama ini tidak diupayakan lagi namun masih potensial. Arifin pun menyebutkan blok Tangguh Train 3, ladang gas alam lepas pantai Geng North, hingga 2 blok di Andaman bisa menjadi penopang produksi migas untuk tahun 2024. Presiden Joko Widodo baru saja melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam. Kunjungan Jokowi tak hanya menghadiri pernikahan, tapi juga menjaring investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, Konsorsium Bandar Seri Begawan yang dipimpin adik Sultan Brunei, Her Royal Highness Pangeran Anak Putri Hajah Amal Rakiah, menyatakan minat investasi di IKN. Konsorsiumnya terdiri dari gabungan perusahaan internasional, terutama Arab Saudi. Agung mengatakan konsorsium ini berminat untuk investasi hunian di IKN. Estimasi investasi dari Konsorsium Bandar Seri Begawan di IKN sekitar 4,6 triliun hingga 7 triliun rupiah. Adapun Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN mencatat, total investasi di IKN sepanjang 2023 mencapai 41,4 triliun rupiah, masih di bawah target Presiden Joko Widodo, yakni 45 triliun rupiah.
Dana Moneter Internasional atau IMF memberikan peringatan keras soal teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). IMF menilai negara-negara berpendapatan tinggi menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan negara-negara berkembang dan negara-negara berpendapatan rendah soal dampak dari meningkatnya penggunaan AI. Menurut IMF, dalam banyak kasus AI cenderung memperburuk kesenjangan secara keseluruhan. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mendesak para pembuat kebijakan untuk mengatasi tren yang meresahkan ini. Kristalina pun meminta negara-negara besar secara proaktif mengambil langkah konkret untuk mencegah AI semakin memicu ketegangan sosial. Namun Kristalina menilai negara-negara berkembang dan negara-negara berpendapatan rendah nampaknya akan menghadapi lebih sedikit gangguan akibat AI dalam jangka pendek karena banyak negara-negara ini tidak memiliki infrastruktur pekerja terampil untuk memanfaatkan AI sehingga risikonya lebih rendah.